Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Hanafi dengan NIM 20102030075. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rashid Hilmi. Dalam video ini saya akan membahas Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan yang pernah berjaya dalam sejarah kawasan timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara. Riwayat Kerajaan Tidore kerap dikaitkan dengan saudara kembarnya, yaitu Kesultanan Ternate. Kejayaan Kesultanan Tidore berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi. Masa ini ditandai dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore yang luas dari sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, hingga pulau-pulau di sekitar Papua Barat. Kesultanan Tidore menjalani peradaban yang cukup lama dan melalui berbagai tahapan dalam riwayat sejarah Nusantara, bahkan hingga Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sejak tahun 1999 atau setelah reformasi 1998 yang meruntuhkan rezim Orde Baru, Kesultanan Tidore dihidupkan kembali dalam konteks melestarikan warisan budaya serta sejarah dan masih eksis hingga saat ini. Sejarah awal Kerajaan Tidore. Pada awalnya yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Setelah perjanjian Moti, pada abad ke-14 Masehi, Kerajaan Makian pindah ke Bacan, sedangkan Kerajaan Moti pindah ke Jailolo. Adapun Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate tetap hidup berdampingan, kendati kerap bersaing satu sama lain. Raja pertama Tidore adalah Sahajati, yang merupakan saudara masyhur Malano, raja pertama Kerajaan Ternate. Penguasa Tidore yang pertama masuk Islam adalah Ciriliyati dengan gelar Sultan Jamaluddin. Sejak saat itu, Kerajaan Tidore pun berubah menjadi kesultanan atau kerajaan bercorak Islam. Sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Kala itu pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara melalui Tidore. Tidore kedatangan bangsa Spanyol yang diterima dengan baik. Letak geografis Kerajaan Tidore. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam kehidupan perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut. Agama Islam meluas ke Maluku seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Keadaan seperti ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan Demasquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya seperti di daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Masa kejayaan Kesultanan Tidore. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin, yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Maluku. Masa keemasan Kesultanan Tidore juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Tak hanya itu, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Di tengah suasana damai dan makmur, Sultan Nuku berpulang pada 14 November 1805 dalam usia 67 tahun. Pemimpin berjuluk The Lord of Fortune mewariskan masa-masa emas Kesultanan Tidore sebagai negeri yang diberkati dan berakhir Kesultanan Tidore. Sepeninggal Sultan Nuku, Belanda berusaha kembali mengincar Tidore. Hal ini diperparah dengan banyaknya polemik internal yang membuat Kesultanan Tidore akhirnya jatuh dalam penguasaan Belanda. Seiring kemerdekaan Indonesia pada 1945, Kesultanan Tidore bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidore, tepatnya Sofifi, ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.
Beberapa peninggalan sejarah Kesultanan Tidore yang masih tersisa adalah Istana Kedatokie, serta Benteng Tore dan Tahula. Sekian dari saya, terima kasih.